Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-alamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsani wa tsalasun, utawi macem kang nomor 32 iku fil maddi wal qasri, ing dalem bahas mad lan qasr. Afradahu jama'atun minal qurra'i bitasnifi. Afrada sampun dheweaken huteng niki macem fil maddi wal qasri niki sapa jama'atun sekelompok imam minal qurra'i sangking imam-imam qiraat bitasnifi kelawan menyusun kitab. Wal aslu lan utawi dasar pemantik awal gitu juga bisa, atau dalil biasanya juga diartikan gitu juga bisa, tapi dasar hukum juga bisa. Biasanya ungkapan al-aslu ini begitu. Kalau dalam karya ilmiah itu mungkin dasar teorinya gitu. Wal aslu lan utawi hukum asal atau titik awal pembahasan mad lan qasr niki fil maddi tentang mad. Wal aslu lan utawi asal fil maddi tentang mad gitu ya. Ma yaiku barang tegese redaksi hadis akhroja, atau bukan hadis, athar mungkin ya, karena ini kisahnya sahabat. Ma yaiku barang maksudnya redaksi teks akhroja ingkang sampun mentakhriju ing ma sapa Sa'id bin Mansurin, Imam Sa'id bin Mansur fi sunanihi ing dalam sunanipun, kitab sunannya Sa'id bin Mansur. Ngendikani hadatsana sampun cerita nateng kita Syihab bin Khirasid, sapa Imam Syihab bin Khiras hadatsani sampun cerita nateng kula ajaran Imam Syihab sapa Mas'ud bin Yazid al-Kindi. Imam Mas'ud bin Yazid al-Kindi kala ngendika sapa Mas'ud, Imam Mas'ud niku kana ono sapa Ibnu Mas'udin, Imam Ibnu Mas'ud yukri'u iku membacakan sapa Imam Ibnu Mas'ud rajulan ing salah seorang yang belajar Al-Quran. Faqara'a terus mengulangi membaca rajulu sapa wong lanang wau. Macane munine innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini. Kira-kira begitu bunyinya, atau ayat 60. Mursalatan hale kelawan wacaan mursalah. Maksudnya wacaan mursalah iku gak ono dawa ndeke, los. Los gak ono dawa ndeke. Jadi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini gitu. Kira-kira gitu. Faqala terus ngendika sapa Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, Imam Ibnu Mas'ud ngendikane maha kata ora koyo ngene iki. Aqra'a maca akan ni teng kula ha ing iku ayat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ngene Rasulullah ngajari aku. Faqala terus ngendika, terus ngucap sapa rajul itu tadi, aqra'akaha ya kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman. Kaifa bagaimana aqra'a membacakan sapa Rasulullah kateng panjenengan ha ing ayat niku. Terus pundi Rasulullah nek macakno, wahai Aba Abdurrahman. Nama kunyahnya Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman.
Kala terus ngendika sapa Ibnu Mas'ud, Aqra'aniha aqra'a sampun macaaken miteng kula ha ing iku ayat. Miteng kula lah wacane itu innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ana dawa ndek. Famuddu moko kudu ndawakno sira kabeh ha ing iku ayat. Maksudnya ya di tempatnya. Panjangkanlah di tempat matnya itu. Hadza utawi menika hadis, tapi sebenarnya ya hadis dalam terma umum, cerita gitu, bukan dalam terma yang dalam ilmu mustalahul hadis itu, karena umum dia disebut hadis ya karena haddatsani itu tadi. Hadisun adalah satu hadis, atau bisa juga disebut hadis karena ya itu tadi ya. Kalau misalkan melihat ini adalah sebuah ceritanya Ibnu Mas'ud, maka ini adalah kata-katanya Ibnu Mas'ud gitu. Tapi jika kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan aqra'aniha Rasulullah, lah ini baru nisbatnya kan ke Rasulullah, jadi hadis juga namanya gitu. Kan repot ya memang. Wa qala alladzina kafaru law syaa Allahu ma tarakna atau ma abadna. Dan orang-orang kafir itu berkata, nah itu kata-katanya siapa itu? Kata-katanya orang kafir apa kata-katanya Allah? Nah, kayak gitulah kira-kira. Jadi ini dalam terminologi hadis dengan pengertian yang tadi, dalam terminologi bukan hadis yang seperti kita kenal, dalam pengertian yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira begitu. Hadza utawi menika redaksi ma akhrajahu siapa tadi Sa'id bin Mansurin itu. Hadisun adalah satu hadis jalilun ingkang agung, hujjatun iku dadi hujjah, juga jadi argumentasi, wa nasun lan dadi nas. Nas itu redaksi yang sangat jelas menginformasikan sesuatu tentang pembahasan ini, fil babi tentang bab ini. Rijalu isnadihi ingkang utawi para perawi sanadnya hadis ini thiqatun iku sama-sama thiqah, kredibel semua. Akhraja sampun mentakhrij hu teng niki hadis At-Tabrani sapa Imam At-Tabrani fil Kabir ing dalam kitab Al-Kabir. Karyanya At-Tabrani. Selanjutnya al-maddu, sekarang pengertiannya. Kalau al-qasru itu makna dasarnya ya pendek, kalau al-maddu makna dasarnya ya panjang. Oke, sekarang dalam terma kajian kali ini bagaimanakah pengertian dua terma itu tadi, al-maddu sama al-qasru. Al-maddu tapi kang aran al-mad ibaratun adalah satu ungkapan an ziyadati matin, saking lebih ndawakno. Matin maddin hampir sama, dal sama tok makhrajnya sama, maknanya ya sama. Ziyadati matin lebih ndawakno fi harfil maddi ing dalam huruf mad. Lebih niku wau alal maddi tabi'i, di atas mad tabi'i. Jadi kalau mengungkapkan mad itu berarti panjang, dalam arti panjang yang lebih dari mad tabi'i. Kalau mad tabi'i kan dua ketukan atau satu alif. Mengukur dua ketukan itu yang paling enak membahasakan ya pakai metronom. Metronom yang ada di piano atau metronom yang ada di Android atau apa saja, yang penting bisa dibunyikan metronomnya itu. Tak 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 tak, kira-kira gitu. Itu tak satu taknya itu satu ketukan. Jadi kalau matobi itu dua, gitu, dua kali ketuk. Itu paling enak, itu standar, itu sudah. Orang baca Quran jika standar tartil itu akan mengikuti itu metronom itu persis. Jadi metronom. Matnya juga gitu. Jika mat tabi'i ya dua ketukan. Jika mat yang lain ada yang dua, ada yang ada bahasanya harokah. Jadi harokah. Jadi satu ketukan itu satu harokat. Kalau dua ketukan dua harokat. Saya kira itu sudah mafhum lah bagi situ.
Tapi memang pembahasan suara itu memang gerak, seperti yang sudah pernah kita singgung di obrolan chat itu, di WA saya yang dulu-dulu itu. Jadi bahasan as-sima' at-tabi'i itu terjemahnya itu justru fisika gitu. Karena eratnya hubungan suara itu dengan progresi dan waktu. Itu erat sekali itu. Jadi sip ini pembahasan. Ya metronom itu. Jadi yang paling enak itu pakai metronom, itu standar, bisa dipercepat nanti. Temponya bisa dipercepat, bisa ya sesuai dengan ketukannya metronom itu. Jadi jaraknya antara satu ketuk dengan ketukan lain seperti itu. Wa huwa lan utawi mat tabi'i alladzi nggih menika mat la takumu ingkang boten ngadeg zatu harfil maddi apa kalimah kang duweni huruf mad dunau tanpa mad. Jadi mat tabi'i itu adalah mad yang kalau sudah ada hurufnya dia sulit untuk tidak dimadkan. Kalau sudah ada huruf madnya ya pasti mad bacanya. Itu mad tabi'i yang pertama. Jadi dua harokat atau dua ketukan satu alif. Satu alif bahasanya itu sama. Karena alif pertama itu yang sebenarnya bukan hanya alif, ada alif wawu ya sama. Yang sesuai harokatnya. Jika alif sebelumnya alif harokatnya harus fathah. Jika wawu huruf madnya maka harokat sebelumnya harus dhammah. Jika ya harokat sebelumnya harus kasrah. Itu baru bisa disebut ya. Kalau tidak bisa disebut mad maksud saya. Mad tabi'i, bukan mad yang umum seperti itu. Jadi kalau di sini yang disebut mad itu adalah lebih panjang daripada mad tabi'i. Kalau qasr, bacaan qasr itu mad tabi'i. Jadi ya, wal qasru lain. Wal qasrun utawi kang aran wacaan qasr iku tarkutil kaziyadati adalah ninggalaken tambahan itu tadi, lebihnya itu tadi. Wa ibqaul maddit tabi'i lan netepaken mad tabi'i ala halihi ing atase keadaan pun, keadaan aslinya. Jadi kalau dibilang mad itu berarti lebih dari mad tabi'i, kalau dibilang qasr itu mad tabi'i gitu. Istilahnya gitu di pembahasan. Wa harful maddilan utawi huruf mad al alifu adalah alif mutlakon halim mutlak. Mutlak dalam arti kalau sudah ada alif pasti setelah itu, sebelum itu pasti fathah. Tidak ada satu alif pun yang sebelumnya itu harokatnya kasroh, tidak ada. Kalau sebelumnya kasroh pasti ya. Gitu. Jadi mutlakon seperti itu, jadi pasti fathah. Wal wawu dan nomor 2 adalah wawu as-sakinatu kang sukun, kriterianya yang sukun. Wawu yang sukun. Kalau alif disebut mutlak itu karena pasti tidak berharokat. Pasti tidak berharokat. Kalau hamzah berharokat. Tapi kalau alif pasti sudah tidak berharokat. Nomor 2 huruf madnya itu adalah al wawu, wawu as-sakinatu kang sukun, al madmu kang den domahke, ma apa huruf qablaha ingkang tetep sadurunge wawu. Terus kemudian huruf mad nomor 3 wal ya'u adalah ya as-sakinatu kang sukun, al maksuru kang den kasrohke, ma apa barang qablaha ingkang tetep sadurunge ya. Atau qablah sadurunge al itu boleh, alnya al maksur. Wasabubu lan utawi sebabipun mad iku lafziyun, siji bersifat lafzi bisa kasat mata, wa maknawiyun lan abstrak bersifat maknawi. Sebabnya itu hanya bisa diidentifikasi dengan rasa mungkin gitu ya, atau dengan indera lain yang jelas bukan indera lahir. Falafziyu moko utawi sebab kang lafzi yang bisa ketok oleh mata antara lain imma hamzatun
ima hamzun ono karane hamzah au sukunun atau sukun. Fal hamzu moko utawi penyebab yang terdiri dari hamzah yakunu iku ono apa hamzah ba'da harfil maddi terletak setelah huruf mad wa qablahu lan sadurunge mad. Hamzahnya bisa terletak sebelum huruf mad, bisa terletak setelahnya huruf mad gitu. Fathani moko utawi kang nomor loro tegese yang hamzah yang terletak sebelum huruf mad. Iku nahwu kaya dene contoh firman Allah Adam Al-Baqarah 31. Ada lagi waro'a itu Al-An'am 76. Ada lagi biimanin iman. Hamzahnya terletak sebelum huruf mad ya. Atur 21. Terus lafadz wa khotiina, lafadz khotiin Yusuf 97. Kemudian utia hamzah terletak sebelum waw. Terus kemudian al-mau'udah at-takwir 8 ayat 8. Terus yang kedua, yang pertama gimana contohnya? Artinya huruf hamzahnya itu terletak setelah huruf mad. Sebaliknya. Wal awwalulan utawi kang pertama, hamzahnya terletak setelah huruf mad. Wal awwalulan utawi kang pertama iku ing kana lamun ana ma'ahu iku ing dalem sartane hamzah. Fi kalimatin ana ing dalam kalimat wahidatin kang siji fahuwa moko utawi al awwal itu tadi diarani al muttasil mad muttasil. Nahwu iku kaya dene contoh ulaika. Contoh lain sya Allah karena ada dalam satu kata. Lai kanya beda ulai itu. Sya Allahu. Terus wasu'a. Terus kemudian min su'in. Terus kemudian wayudi ulafat yudi'u. Lafat yudi'u gitu titik. Wa in kana lan lamun ono harful maddi apa huruf mad akhir kalimatin ada di akhir kata. Wal hamzulan ono apa hamzae awala ukhra ono ning awale kalimat sing liya atau kalimat itu yang saya maksud dalam pengertian nahwu. Jadi kalimat yang dimaksud adalah kata ada di awal akhir kata, ada di awal kata yang lain. Setelah itu fahuwa moko utawi mat tadi itu diarani al munfasil adalah mat munfasil. Jadi ada mat wajib muttasil, ada mat jaiz munfasil. Penyebutan jaiz dan wajibnya itu di dalam arti ya seperti sudah pernah dibahas itu, dalam arti kalau ditinggalkan tuh bukan dalam pengertian kalau ditinggalkan itu dosa gitu, tidak, tapi dalam arti kepastian. Jadi kalau ada dalam kata itu, satu kata itu orang Arab memang sulit untuk tidak mat, jadi pasti mat. Ulaika lebih dari mat tabi'i. Kalau ada di kata yang lain itu hukumnya jaiz. Imam Suraim, Imam siapa itu namanya Sudais itu tidak memanjangkan mat jaiz munfasil. Kalau mat wajib tetap dipanjangkan sama beliau. Itu namanya munfasil. Contohnya nahwu iku kaya dene contoh bima unzila. Yang kedua ya ayyuha, itu ya-nya sama ayyuha. Qalu amanna, itu contohnya. Terus kemudian wa amruhu ilallah, contohnya lagi fi anfusikum, contohnya lagi bihi illal fasiqin. Itu. Jadi hak dhamir ketemu sama hamzah, dan sebelum hak dhamir hak berharokat. Alasan matnya bagaimana? Nah, ini dibahas. Wajhul maddi lan utawi sisi wajah matnya iku li ajlil
wa wajhul madilan utawi sisi ematnya li ajlil hamzi karena alasan hamzah iku anna harfal maddi sak temen huruf mad khafiyun iku samar tidak terlihat wal hamzah lan sak temen hamzah sa'bun iku soro fazida moko ditambahi apa iku mad fil khafi ing dalam perkara kang khafi yang tidak terlihat itu huruf mad yang tidak terlihat itu tujuannya liutamakan supaya didadekno mungkin atau supaya diberi kesempatan diberikan kesempatan minan nutki opo ngucapaken besok bi kelawan perkara kang soro bagi orang Arab itu kalau ada orang Arab ukurannya jadi nek ono huruf mad terus ketemu karo hamzah itu angel ngucap hamzah itu angel jadi perlu dipanjangkan lebih lama supaya kondisi mulut lebih siap untuk mengucapkan hamzah yaitu alasannya lah kira-kira begitu jadi yang dimaksud dengan wasababuhu itu alhamzu wasukun tadi sebabnya mad itu adalah sukun atau hamzah dan hamzah yang dimaksud penyebab itu lebih ke arah berarti alasan gitu. Jadi tidak kok seperti diskusi sebab akibat yang besar itu enggak gitu. Yang diskusi yang besar antara sebab sama akibat itu tidak sampai di situ jadi seperti alasannya gitu. Dan memang itu diakui di pembahasan logikanya Al-Farabi itu ya al-asbab bukan banyak itu jadi ada tujuan ada dari sisi aksiologinya itu manfaat itu juga bisa disebut sebab terus alasan itu juga sebab apalagi pokoknya itu bisa disebut sebab gitu jadi pengertian sebab di sini ya alasannya kira-kira gitu wasukunulah sekarang penyebab kedua terjadinya mad wasukunulan utawi penyebab lafzi yang berupa sukun iku imma lazimun ono kalane lazim itu memang asli jadi tetap ada di situ wa huwalan utawi kang aran lazim itu alladzi yaiku sukun kang la yataghayyaru ora obah ora berubah ora owah apa alladzi fi halaihi ing dalam dua keadaannya sukun nahwu iku kaya dene contoh abdallin itu ada huruf mad setelah huruf mad ada huruf sukun dan itu tidak berubah dalam dua keadaannya tidak berubah contohnya lagi dabbatin ada apa namanya ada huruf mad kemudian diikuti oleh huruf double yang satunya sukun yang satunya berharokat contoh lain wa alif lam mim nah itu juga begitu sama lam mim nah itu kan ada dua huruf yang ada satu alifnya pasti sukun kemudian diikuti huruf sukun lagi berupa mim terus kemudian ada mim lagi yang berharokat gitu hampir sama itu terus lagi wa atuhajjuni fillahi wa qad dan seterusnya atau sukunnya itu berupa aridun sukun yang baru datang karena ada kondisi tertentu wahwalan utawi sukun arid itu alladzi nggih menika sukun ya aridu kang teko apa sukun atau baru ada apa sukun alladzi itu lil waqfi karena waqaf wa nahwihi lan saumpamane waqaf contoh nahwu iku kaya dene contoh al ibad itu harus lebih dipanjangkan sedikit apa ini ya bacaannya kalau tajwid apa mad arid disukun itu gitu. Terus kemudian wal hisab kalau tadi yang
mat lazim tadi itu namanya mat lazim. Kilmi musaqqal, yang kilmi musaqqal itu yang dhalin, yang alif lam mim itu kilmi mukhaffaf, mungkin begitu. Saya tidak begitu paham yang tajwid teoritis seperti itu, tapi melihat ini kayaknya nama-nama itu muncul dari sini ini diskusinya begitu. Lalu kemudian nahwu iku kayak contoh al-ibad 1 wal hisab, terus kemudian nasta'in, terus kemudian ar-rahim, yuqinun, halatal waqfi, dalam keadaan waqaf. Kalau tidak waqaf ya enggak, langsung saja alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Agak panjang. Wa bil akhirati hum yuqinuna ula. Kalau diteruskan begitu ya enggak panjang-panjang banget seperti mat tabi'i biasanya itu. Tapi karena ada penyebabnya ini harus dibaca lebih panjang sedikit. Halatal waqfi, pada saat waqaf. Terus fihi hudan, fih mandek di situ itu waqafnya. Terus kemudian waqala lahum, kalau diwaqafkan ini kok dijadikan contoh di sini. Waqala lahum, halatal idgham. Oh, kalau tadi itu halatal waqfi, kalau sekarang ini waqala lahum, ini halatal idgham. Waqala lahum hukumnya sama kayak dhalin itu kasusnya berarti. Jadi ada alif, kemudian ada lam yang disukunkan karena diidgham kabirkan. Jadi idgham kabir kan sudah disajikan duluan sama Suyuti. Kalau tidak dikasih itu dulu masuk ke sini, tidak masuk nanti. Jadi waqallahum gitu. Agak lebih panjang daripada biasanya jelasnya. Karena ini termanya mat, harus lebih dari mat tabi'i gitu. Ini yang disebut dengan sukun aridhah. Sukun yang karena waqaf atau sukun karena sengaja disukunkan. Karena membaca idgham kabir itu tadi. Wa yaqulu, dan lafadz yaqulu rabbana, yaqulu rabbana gitu kira-kira. Halatal idghami, dalam keadaan idgham. Titik. Wa wajhul maddilan utawi sisi mad disukuni karena sukun iku at-tamakkunu adalah memberikan kesempatan minal jam'i, saking ngumpulaken baina sakinah ini ing antarane dua sukun. Jadi biar punya jeda waktu untuk bisa menggabungkan dua huruf yang sukun. Faka'annahu moko kaya-kayane wong koma iku ngadeg sapa wong maqama harakatin, di tempat posisinya harokat. Jadi supaya dia iso jejeg dhisik terus kemudian bisa mengucapkan huruf setelahnya itu, karena tanpa ada jeda itu sulit gitu. Waqad ajma', pertimbangannya wong Arab. Kalau saya ndak bisa merasakan sulitnya itu. Waqad ajma' lan teman-teman sampun sepakat al-qurra'u sapa para imam qiraat ala maddi naw'ayil muttasili, ing atase mate dua macamnya mutasil, wa dhisakinil lazimi lan mat sing duweni huruf sukun al-lazimi kang lazim. Ini ada mad wajib mutasil, macamnya itu ada mad jaiz munfasil dimasukkan dalam naw'ayil mutasil ini. Terus kemudian wadhis sakinil lazim ini mad arid lisukun tadi itu, tapi bukan arid, mad lazim kilmi, ada yang mad lazim harfi itu tadi, yang kilmi dhalin itu, yang harfi itu yang alif lam itu. Gitu, itu sepakat. Wa in ikhtalafu, jadi sepakat memanjangkan mat-mat yang sudah disebutkan tadi itu. Semua qurra sepakat itu. Wa in ikhtalafu, senajano bedo-bedo
sapa para qurra tadi imam qiraat itu fi miqdari ing dalam ukuran dawane sak pira kok diarani dawa iki piye lek ngukur kan panjangnya. Kalau ruang panjang namanya, kalau suara itu apa kan harus ada istilah tersendiri dan saya tidak tahu apa jenenge itu. Durasi mungkin ya. Miqdar ini artinya durasi kalau dalam hubungannya sama waktu, karena suara sama waktu. Itu kalau ada di Potetos itu, aplikasi Potetos itu kan bisa itu kita, dan itu ketukannya terus itu sesuai metronomnya di set kayak apa. Jadi pada ketukan keberapa harus ada bunyi ini, ketukan keberapa ada bunyi ini gitu. Itu sangat matematis memang. Jadi tak pikir ya matematis, terhadap musik itu sangat matematis. Sangat matematis, dan saya baru tahu kalau ternyata sopo Beethoven jare tidak punya pendengaran yang bagus. Ada yang bilang budek apa ya, tapi karena musik itu matematis dan dia logikanya main, nada tidak paham. Tapi tingginya ada di mana, dia pakai feelingnya, dia bisa itu menentukan. Jadi mengabadikan bunyi dalam tulisan, karena iso notasi kok. Jadi apa jenenge, memang menarik masalah suara ini. Ya, jadi durasinya yang berbeda, waktalafulan berbeda-beda sapa para imam qari fi maddin nau'ainil akhiraini atau akhiraini, dalam memanjangkan dua macam mat al akhiraini ingkang terakhir. Nopuan niku wahumalan utawi an nau'ainil akhiraini itu adalah al munfasilu, adalah mat munfasil, wadus sakinil ardi, dan mat apa namanya arid lis sukun itu. Bedanya lagi wa fi qasriha, lan ing dalam pendeknya mat arid lis sukun. Durasi pendeknya berbeda-beda itu para imam qari itu. Fa ammal muttasilu moko utawi mat, moko anapun utawi mat muttasil dalam arti hamzahnya dan huruf matnya itu berada dalam satu kata, fattafaqo moko iku sepakat al jumhur sapa jumhur ulama qurra, para imam qiraat itu sepakat alamat di ing atase ndawakno mat muttasil qadron wahidan, satu ukuran wahidan kang siji, musbaan kang diwarekake, yang dipolke, min wairi ifhashin, tanpa terlalu, tidak keterlaluan. Wa dhahaba akharun, jadi belum disampaikan, masih ukurannya berapa harokat, nanti disampaikan. Wa dhahabalan sampun bermadhab akharuna sapa liyane jumhur ila tafadhulihi maring selisihnya mat itu dalam panjangnya. Jadi kalau yang di awal itu statementnya qadron wahidan musba'an yang seolah-olah rata, maka yang lain bilang onda itu masih ada bedanya lagi gitu. Kata fadulil munfasili koyok dene selisih bedanya durasinya itu, kata fadulil munfasili koyok dene selisih beda durasinya mat munfasil. Fatula moko utawi mat kang paling dawa iku li Hamzah takadu Imam Hamzah wa Warasin lan Imam Waras. Di peringkat pertama mat yang paling panjang itu adalah matnya Imam Hamzah dan Imam Waras. Wadunaha lan nisore itu di bawahnya itu iku li Asimin kadu Imam Asim yang kita pakai biasanya ini. Terus waduna halan sak sampune niku ada libni Amirin, Imam Ibni Amir wal Kisai lan Imam Al Kisai wa Khalafin lan Imam Khalaf. Waduna di bawahnya Imam Ibni Amir dan Imam Al Kisai dan Khalaf ini adalah li Abi Amrin kadui Imam Abi Amr Al Ala tadi itu ya, wal Bakin dan sisanya. Ya, sisanya ini dia ngomong langsung sisanya, padahal saya enggak hafal sisanya itu siapa. Saya tidak hafal, saya bisa cek lagi di Qiraah Asyar itu yang tidak disebut itu siapa, yaitu yang dimaksud.
sisanya. Wa dhahabalan sampun bermadhab, maksudnya punya gagasan atau punya versi bacaan ba'duhum sapa sebagian imam qiraat ila annahu maring sak temene mat iku martabatani, ada dua cuma. Kalau tadi itu kan sampai 4 tadi barusan itu. Derajat yang paling tinggi Imam Hamzah sama Waros, kemudian turun lagi sampai ke Imam Abi Amir, sampai ke Imam Abi Amrin tadi yang paling rendah matnya gitu. Nah di sini sebenarnya rumusannya itu cuma ada 2 tingkat fakot saja. Abdullah utawi sing paling dawa iku liman dzukira katuwi wong sing wis disebut tadi. Sudah disebut tadi itu panjang semua. Wal wusta lan tengah iku liman bagia iku katuwi wong yang tersisa. Nah, ini pakai kode-kode tok ini piye. Liman dzukira tadi itu berarti ya dari Imam Hamzah, Waros, Asim. Nah, setelah Asim ini yang sudah disebutkan ini semua, ini kategorinya adalah tula semua, jadi panjang semua. Jadi yang al-baqin itu yang wusta, liman bagia selainnya mereka. Wa amma dzusakini lan anapun utawi mat kang gara-gara sukun, fayuqalu lahu maddul adli, lan dipun aranaken atau dingendikaaken lahu kaduwe dzusakin, mad dzusakin apa lafat maddul adli. Li annahu krono sak temene mat ini tadi kok diarani maddul adli iku ya'dilu. Iku ya'dilu niku dapat berarti berpaling atau ngimbangi, boleh menyamai apa iku mat harokatan ing satu harokat. Selisihnya itu satu harokat cuma di separuh alif. Maka di lamat yang model ini itu wa amma dzusakini fal jumhur moko iku utawi jumhur kebanyakan mayoritas para qari aidon uga iku alamatihi sepakat ing atase ndawaknone mad dzusakin ini musba'an secara penuh qadron. Musba'an makna asline diwarekake, maksudnya secara penuh qadron kelawan satu kadar wahid dan kang siji min ghairi ifratin saking tanpa keterlaluan. Wadhaba lan punya madhab, maksudnya punya versi bacaan ba'du sapa sebagian imam qiraat ila tafawutihi maring selisihnya. Tafawut itu sama kayak tafadul itu, ada selisihnya, enggak roto koyo ngono iku. Jadi ndak musba'an qadron wahidan saja tapi ono selisih. Jumhur itu masih ada selisihnya gitu. Titik wa amal munfasilulan anapun utawi mat munfasil wa yuqalulan dipun ngendikaaken lahu kadue al munfasil apa lafat madul fasli diarani mat fasal di annahu krono sak temene mat fasal iku yafsilu misah apa mat bainal kalimataini ing antarane 2 kalimat. Jadi disebut dzusakin atau disebut madul adli karena ya'dilu harokatan, kalau disebut munfasil itu karena yafsilu baina kalimatai. Wa maddul basti lan uga dipun arani mad apa lafat maddul basti. Jadi diarani mad baset, mad sederhana. Li annahu krono sak temene mad niku wau yubsatu iku dipun ambake baina kalimataini ing antarane 2 kata. Titik juga disebut juga madul i'tibari adalah mad i'tibar. Jadi ataf ke madul fasli itu. Madi amal munfasil itu sebutannya banyak, ada madul fasli, ada madul basti, ada madul i'tibar. Alasannya kok diarani madul i'tibar, li'tibaril kalimataini min kalimatin, karena memperhitungkan 2 kata min kalimatin sebagai 1 kata. Terus kemudian sebutannya lagi wa maddu harfin bi harfin. Jadi ini sebutannya. Mad munfasil juga disebut maddu harfin bi harfin. Terus kemudian belum belum khobar masih. Khobarnya belum. Jadi al munfasilu tadi ada pun khobarnya belum. Khobarnya belum ada. Nanti dulu.
Ai maksudnya maddu kalimatin li kalimatin, dawakno satu kata karena ada kata lain. Terus sebutan berikutnya adalah wal maddul jaizu adalah mad jaiz. Berarti ini yang disebut mad jaiz munfasil itu. Min ajlil khilafi karena adanya perbedaan fi maddi ing dalam dawakno mad jaiz munfasil ini wa qasrihi lan maca mad tabi'i ini mad jaiz munfasil. Jadi qasr di sini maksudnya mad tabi'i gitu. Jadi mad jaiz munfasil itu apakah dimatkan atau dimattobi'ikan. Kalau dimatkan berarti lebih panjang daripada matobi'i. Yang dimaksud qasr itu seperti pengertian yang tadi sudah disampaikan. Lah ini khobarnya. Wa amma, saya ulangi lagi dari mubtada'nya, wa ammal munfasilulan anapun mad kang aran munfasil iku faqad ikhtalafa. Teman-teman beda-beda apa al ibaratu pira-pira ungkapan fi miqdari mati ing dalam ukuran mati pun ikhtilafan kelawan perbedaan la yumkinu ingkang boten mungkin dobtuhu napa mengkriteriakan. Jadi perbedaan di mat ini itu perbedaan yang kata Asyuyuti sulit dikriteriakan karena begitu banyaknya mungkin. Kalau misalkan situ ada ide untuk mengklasifikasikan ini sehingga punya dobit tertentu, punya kriteria sendiri, punya rumusan sendiri, boleh saja saya kira, tidak ada masalah. Bisa karena saya enggak ingin repot ya, pokoknya ini ibaratnya ini ukuran panjangnya itu, kelas perbedaannya itu, macam perbedaannya, layu mungkin utop tuh, tidak mungkin dikriteriakan. Tapi Imam Asyuyuti tetap berusaha. Jadi wal hasilu lan utawi hasilnya anna lahu iku sak temene lahu kadwe mat sab'a maratiba utawi pitu pira-pira tingkatan. Jadi gampangane iki pitu iki wis sok akeh-akeh. Jadi kalau 7 berarti sisi pembedanya itu 2 alif 3 alif pol itu berarti 3 alif itu masih 6 nih. 3 alif itu berarti 6 ketukan. Berarti 6 ketukan berarti. Oh ya bisa itu sudah. Jadi paling panjang itu berarti kalau ini macamnya ada 7 tingkat berarti untuk bisa membedakan ya paling tidak 6 lah. Yang satu itu yang satu ketukan itu bukan mat ya. Bukan mat, yang satu ketukan itu. Dan sisi pembedanya berarti 7 itu. Kalau 7 berarti bisa 3,5 alif itu pol berarti panjangnya itu sudah 3,5 alif. 3 alif tambah setengah berarti 7 harokat. Nah ini 7 tingkat itu saja lah katanya. Ringkasnya kata Asyuyuti al-ula utawi sing pertama al-qasru. Al-qasru itu wahwalan utawi kang aran al-qasru adalah hadful maddil arodi, membuang mad yang baru datang. Artinya kembali ke mad tabi'i. Wa ibqa udati harfil maddi lan netepaken huruf kang duweni atau netepaken kalimat atau kata yang ada huruf madnya alama ing atase barang maksudnya mad fiha ingkang tetep teng jerone kata tadi itu, teng jerone dzati harfil maddi itu min ghairi ziyadatin tanpa tambahan dawa. Wahiyalan utawi wacoan niki yang pertama ini al-qasr ini fil munfasili ing dalem mad munfasil khosotan hale khusus iku li Abi Ja'farin qiraahnya Imam Abi Ja'far wa Ibnu Katsirin lan Imam Ibnu Katsir wali Abi Amrin lan qiraahnya Imam Abi Amr indal jumhuri menurut pendapatnya kalangan jumhur qiraat imam-imam qari itu. Asaniyatu utawi derajat kang nomor 2 nggih menika fuwaiqal qasri, dhuwure qasr titik berarti setengah nada. Nek dibahasake nada atau setengah alif. Jadi sa alif tambah isa alif namanya fuwaiqal qasri qalilan sak titik. Wa quddirat lan dipun perkiraaken bil alifaini kelawan 2 alif. Berarti 4 harokat atau 4 ketukan. Wa ba'duhum lah ini lan sebagian karena
fuwaikol qasri itu ya sak titik tambahan sak ketukan tok atau dua lah maksimal. Ada yang diperkirakan dua alif, berarti tambah, kalau yang satu alif itu matobi'i, berarti tambahan satu alifnya lagi berarti tambahan dua ketukan. Dia ada yang bahasakan gitu. Wabaktul utawi sebagian sing liya, ulama qori sing liya iku bi alifin wa nisfin, jadi 1,5 alif. Wahyalan utawi sing 1,5 alif atau wahyalan utawi atsaniyah, derajat tingkatan mat yang kedua ini iku li Abi Amrin, adalah qiraahnya Imam Abi Amr fil muttasili ing dalem maca mat wajib muttasil wal munfasil lan mat jaiz munfasil inda sahibit taisiri, menurut versi sahibit taisir. Sahibit taisir ini Imam Ad-Dani yang menulis di Sahibit Taisir, Imam Ad-Dani, penulisnya kitab At-Taisir. Terus kemudian at-tsalitsatu utawi derajat atau marotib martabah yang ketiga, tingkatan mat yang nomor 3 iku fuwaiqaha qalilan, di atas mat yang kedua tadi qalilan sak titik, berarti tambahan sak alif tambahan sak harokat atau sak alif. Wahyalan utawi at-tsalitsah at-tawassutu adalah nengah-nengai indal jami'i, menurut semua qori yang paling tengah. Jadi dia sedang kalau dibandingkan dengan tingkatan yang pertama, dia juga sedang kalau dibandingkan dengan tingkatan yang ketujuh, kira-kira gitu. Wa quddirat lan dipun apa jenenge, dipun perkirakan apa mat kang martabat ketiga ini bisa lasi alifatin kelawan telu piro-piro alif, berarti 6. Kalau tadi saya bilang sisi pembedanya itu adalah cuma 3 alif, artinya 6 harokat, ini sudah lebih ini sudah lebih, berarti sisi pembedanya 7 alif kira-kira ini. Bedanya itu biar iso sampai tingkatan itu. Ini ketika alif sudah ada di nomor 3. Ini panjang. Tapi panjangnya tergantung temponya. Tempo cepat apa tempo pelan gitu. Kalau qori itu lambat sekali. Kalau qori, tapi kalau baca tartil biasa ya standar itu. Seperti tempo-tempo yang biasa dipakai itulah kira-kira. Metronom kan bisa dipercepat juga gitu. Wakilalan ono sing omong bi alifaini wa nisfin. Ada yang memperkirakan dengan 2 alif setengah. 2 alif setengah. Ada yang bilang 3 alif, dan bilang 2 alif setengah. Jadi bedanya setengahnya itu. Wakila dan ada yang bilang bi alifain, kelawan 2 alif saja, ala annama qablaha bi alifin wa nisfin. Dengan dasar annama qabla sak temene mat ma barang maksudnya mat qabla ingkang tetep sadurunge tsalisah niki bi alifin kelawan alif kelawan sak alif wa nisfin lan separuhne. Jadi sebenarnya 2 alif saja cukup karena sebelumnya kan panjangnya cuma sak alif setengah, iki pokoke luwih didik ngono lah wis lah ngono jane lah. Wahyalan utawi ini bacaan yang alifin wa nisf alifain ini 2 alif ini ikuli Abi Amirin adalah bacanya Imam Abi Amir wal Kisai lan Imam Al-Kisai fit dharbain ing dalam 2 macam, 2 versi boleh inda sahibit taisiri, menurut versinya pengarangnya kitab At-Taisir yaitu Imam Ad-Dani. Terus kemudian ar-rabi'atu utawi martabat atau tingkatan kang nomor 4 mat fuwaiqaha adalah di atas yang ketiga tadi. Qalilan sak didik wa qudiratan dipun perkirakan apa dawane bi arba'i alifatin kelawan 4 alif. Nanti dawa. Nanti 8 kali. Dik 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 8 kali. Metronomnya itu 8 kali. Wakilan ada yang bilang bi salasin wa nisfin. 3 alif setengah. Jadi 7 harokat. Wakilan dipun ngendikaaken bi alifin bi salasin kelawan 3 alif alal khilafi ing atas perbedaan fima ing dalam barang, atau berdasarkan perbedaan fima ing dalam barang, maksudnya dawane mat iku qablah ingkang tetep sadurunge sing nomor 4 isi nomor 3 tadi, pertimbangannya sama.
lah. Kalau sebelumnya itu 2,5 ini tambah 1,5 dadi 3 alif ngono ya wis beda, penting rada dawa titik ngono. Wahyalan utawi qiraahnya ini yang tiga alif ini dikuli Asimin adalah bacaannya Imam Asim fidzorba ini yang dalam 2 macam di atas inda sahibit taisiri menurut versinya sahibit taisir. Terus kemudian al-khamisatu lan utawi tingkatan kang nomor gangsal inggih menika faikoha di atasnya yang keempat tadi sedikit kolilan halis sedikit. Wa qudiratan dipun perkirakan apa tingkatan mat kang nomor 5 niki bi khamsi alifatin kelawan 5 pira-pira alif. Wa bi arba'in wa nisfin lan uga diperkirakan dawane itu durasinya itu bi arba'in kelawan 4 wa nisfin lan separuh, jadi 4,5, ada yang bilang 5. Wabi arba'in dan juga diperkirakan dengan 4 saja alal khilafi berdasarkan perbedaan yang sudah tadi disampaikan itu. Alah sadurunge kilometer 3,5 wis kei 4 wis kan lebih panjang. Wahyalan utawi iku martabah kang nomor gangsal sing nomor gangsal niku li Hamzah takatu Imam Hamzah wa Warasin Imam Waras. Indahu menurut versinya Sahibit Taisir. Asa di satu sawi tingkat kang nomor 6 inggih menika fauqa dzalika di atas semua itu. Wa qaddarahal Hudzali lan wa qaddaralan memperkirakan ha teng niku sadisah tingkat kang nomor 6 mat kang nomor 6 bi khamsi alifatin kelawan 5 alif bahaya 5 alif 10 harokat 10 ketuk ala takdirihi ing atase memperkirakannya hadzali al khamisata ing tingkat kang nomor 5 bi arba'in. Jadi jika tingkat kelimanya itu 4 harokat, maka tingkat keenamnya ini adalah 5 harokat. Wa dzakarolan nyebutaken sapa Imam Al-Hudzali anna ing sak temene tingkat ke-6 ini iku li Hamzah katu Imam Hamzah di 5 alif beh. Terus kemudian as-sabiatu tapi tingkat kang nomor 7 nggih menika al-ifratu pol guys kenemenan dawane kenemenan. Jadi tapi kalau saya artikan kenemenan ini kan negatif kayaknya Pak. Tapi di sini tidak negatif itu. Ifrat itu pol. Tidak ada lagi yang lebih panjang daripada ini. Qaddaro memperkirakan hateng niku tingkat kang nomor 7 Al-Hudzali sapa Imam Al-Hudzali bisitin kelawan 6 harokat. Wa dzakarolan nyebutaken hateng niki Imam sapa Imam Al-Hudzali hateng niki tingkat kang nomor 7 li Warasin kata Imam Waras yang paling tinggi soal matnya. Ini bisa diklasifikasikan nanti pakai Bing Chat bisa, pakai OpenAI juga bisa. Enak mengklasifikasikan, kita tinggal perintah saja itu. Jadi kita masukkan data ini ke sana. Tolong klasifikasikan tingkatnya bersama nama imamnya dan letakkan tahun hidupnya para imam tersebut lengkap dengan tahunnya Masehi dan Hijriahnya. Itu sudah dituliskan dek. Enak ya. Oke, kala ngendika sapa Imam Ibnul Jazari wis tutuk kene dhisik. Muga-muga bisa tetap istiqomah, muga-muga lancar kabeh rezekine, muga-muga nek ana alangan, muga-muga diilangi, muga-muga sehat lahir batin, sepuraku sing akeh, matur nuwunku sing akeh. Qala Ibnul Jazari sok temu neh, wallahu a'lam bishawab. Bisiril Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimah.